Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai produk jasa profesi dan profesionalisme. Di kelompok kami terdiri dari saya, Dwi Alfiatur Rahimah, absen 6. Yang kedua, Intiana Sarda Verlisa, absen 17. Yang ketiga, Kintania Amelia Putri, absen 18. Yang keempat, Naili Aini Nafisha, absen 24. Yang terakhir, Reni Ajeng Sundari, absen 29. Produk jasa profesi dan profesionalisme. 1. Identifikasi produk jasa. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing, di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, atau kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu bermanfaat dan bermakna bagi orang. Jasa profesi dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kehidupan hidup manusia sehari-hari. Kondisi saat ini, dengan berawal dari layanan, dapat dijadikan jasa yang dapat mendatangkan profit. Subsektor yang mungkin dikembangkan usaha jasa profesi: 1. Pertanian, 2. Perikanan, 3. Perkebunan, 4. Peternakan. Usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen, yang sangat tergantung pada keahlian dan keterampilan, penafsiran terhadap informasi, pemasaran produk, selera, dan pelayanan konsumen. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya, dan daya tahan yang tergantung permintaan. Ragam lain dari jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia menu makanan bagi usia balita, dilengkapi informasi gizi, dengan kreatif dibentuk beraneka macam boneka, bunga, atau kartun yang menjadi kesukaan anak usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, di antaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis. Dan masih banyak profesi-profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasikan menjadi bentuk usaha jasa profesi. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Pengembangan produk jasa semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Informasi teknologi: 1. Multimedia, 2. Operator, 3. Programmer, 4. Komputer teknik, 5. Jaringan komunikasi dan sistem,
dan lain-lain. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme terdapat pada berbagai sektor, di antaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi, atau sektor lain yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa, sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Segmentasi pelanggan, mendengarkan suara pelanggan bersegmen, membuat produk jasa sesuai harapan pelanggan. Segmentasi pelanggan ditentukan atas dasar di antaranya variabel usia pengguna produk jasa, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, frekuensi penggunaan produk jasa, area atau daerah tempat tinggal, jenis komunitas. Variabel yang dibuat kemudian diolah berdasarkan persamaan perilaku pelanggan untuk mendapatkan suatu produk sesuai dengan harapan pelanggan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pasar produk jasa, di antaranya peluang pasar yang ada, perkembangan perekonomian, teknologi dalam era global, sistem segmentasi yang dilakukan pesaing, profitabilitas setiap pelanggan atau komunitas, kekinian, faktor demografi, dan perubahan perilaku pelanggan. 2. Sistem produksi usaha jasa. A. Ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif atau kreatif industri dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat games, education, musik, animation, software, dan sosial media, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing, baik di tingkat lokal maupun global, dapat meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan. Industri kreatif digital di bidang pendidikan atau education dapat dikembangkan antara lain sistem informasi aplikasi pendidikan, media pembelajaran interaktif, promosi produk, pariwisata, dan budaya. Industri games di Indonesia terbilang masih cukup muda yang telah ditangani oleh developer game yang memiliki kualitas tinggi dan semangat kuat. Passion dan hobi yang dikembangkan melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang computer science ditambah dengan mengembangkan sikap percaya diri, jujur, mandiri, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab, dapat membawa produk jasa kreatif dan inovatif yang mampu bersaing secara global. Industri kreatif digital dalam pengembangan konten animasi merupakan salah satu peluang pasar dalam berbagai sektor, pembuatan karakter, teknologi perfilman,
kemampuan inovasi dan kreativitas, cerita animasi, infrastruktur, menguasai jaringan pemasaran, dan produksi merupakan beberapa faktor dalam pembuatan produk animasi. Industri kreatif digital di bidang musik, software, dan media sosial juga mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia yang memiliki partisipasi ekonomi, mengalami peningkatan, dan memiliki peran penting bagi kemajuan. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi 1. Kompetensi personal atau emotionalist ability, self-management, orientation towards work. 2. Kompetensi sosial atau capability for communication and teamwork. 3. Kompetensi teknis, subject related skill, knowledge, and 4. Kompetensi metodologi, analysis planning, abstract thinking, implementation, and control, dan information. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. 3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self-management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan bekerja. 6. Belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerjaan dan operasi perusahaan. 7. Teknologi, berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan memiliki profesionalisme tinggi. Di antaranya, 1. Profesi bidan. Ikatan Bidan Indonesia menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Profesi bidan dipersiapkan melalui proses pendidikan dengan serangkaian pendidikan ilmiah dan terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki kode etik yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya. 2. Profesi aircraft engineer. Sektor perhubungan udara merupakan salah satu transportasi yang banyak diminati masyarakat terkait dengan faktor geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Akses dari satu pulau ke pulau lain selain lewat perhubungan darat juga dilakukan melalui perhubungan udara. Hal ini banyak membutuhkan tenaga terampil di bidang jasa perawatan, perbaikan pesawat, jasa layanan kargo dan logistik, dengan ditunjang adanya pusat desain pesawat dan maintenance center yang tidak menutup kemungkinan bagi generasi muda untuk dapat belajar dan berpengalaman di dalamnya dan berprofesi di bidang maintenance, mendesain pesawat dengan keragaman tipe dan bodi pesawat. 3. Profesi auditor. Profesi auditor atau akuntan publik secara independen memberikan jasa bagi masyarakat, berupa jasa penjaminan dan jasa bukan penjaminan. Jasa penjaminan merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Profesional harus memiliki kompetensi independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksa. Jasa pemeringkatan televisi, jasa pengujian produk oleh organisasi konsumen, jasa penjaminan atas informasi, tentang pengawasan website sebagai bagian dari jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik. Selain itu, terdapat jasa atestasi yang menerbitkan laporan tertulis yang merupakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis
yang dibuat oleh pihak lain. Jasa bukan penjaminan merupakan jasa yang independen, meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen. C. Potensi produk jasa di daerah. Beragam jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal banyak dijumpai di masyarakat dan masih dapat dikembangkan untuk jasa profesi lainnya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya wilayah industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, dan pendidikan. Kemampuan dasar yang dibutuhkan diantaranya keterampilan membuat desain, membuat sistem mekanik dan elektronika, serta keterampilan dalam membuat programan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Kegiatan awal mendesain dengan membuat gambar sketsa. 2. Menyiapkan bahan untuk pekerjaan mekanik. 3. Pengukuran material yang akan digunakan. 4. Pemotongan sesuai dengan gambar desain. 5. Merakit material yang digunakan. 6. Pemasangan sensor yang akan digunakan. Rangkai seluruh komponen dengan baik dan pastikan semua terpasang dengan benar. Pengembangan usaha jasa dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya pengembangan melalui skala usaha, cakupan usaha, dan kerjasama atau gabungan eksplorasi baru. Pengembangan skala usaha dapat melalui kapasitas produksi, faktor produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Pengembangan cakupan usaha diversifikasi meliputi jenis usaha baru, wilayah usaha baru, jenis produksi baru. Adapun pengembangan usaha melalui kerjasama, gabungan eksplorasi baru dalam bentuk trust, holding company, sindikat, dan kartel. Bentuk pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Soal yang pertama, yang termasuk sektor jasa profesi, kecuali A. Subsektor pertanian, B. Subsektor perkebunan, C. Subsektor pendidikan, D. Subsektor peternakan, E. Subsektor perikanan. Nomor 2. Berikut si pasar. A. Harapan pelanggan mendengarkan suara pelanggan membuat produk. B. Mendengarkan suara pelanggan mendengarkan produk jasa. C. Segmentasi pelanggan mendengarkan suara pelanggan. D. Segmentasi pelanggan mendengarkan suara pelanggan membuat produk. E. Segmentasi pelanggan membuat produk mendengarkan suara pelanggan. Nomor 3. Capability for communication and teamwork. A. Kompetensi teknis. B. Kompetensi personal. C. Kompetensi pribadi. D. Kompetensi teknis. E. Kompetensi sosial. Nomor 4. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional harus berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. A. Belajar. B. Komunikasi. C. Problem solving. D. Teknologi. E. Teamwork. 5. Yang termasuk usaha jasa profesi dan memiliki profesionalisme tinggi. 1. Bidan. 2. Dokter. 3. Auditor. 4. Fotografer. 5. Aircraft engineer. A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 5. E. 1, 4, 5.
Nomor 6. Main spec sebagai data spesifikasi yang dibuat oleh perusahaan pesawat. Dalam cara-cara perawatan di bawah ini: A. Daily check, B. Transit check, C. Semua benar, D. Weekly check, E. check. Soal nomor 7. Melakukan inspeksi setiap 10 kali. Dilakukan cek meliputi pengecekan bearing, flight control, and mounting. A. Check, B. Overhaul, C. Weekly check, D. C-check, E. Daily check. Soal nomor 8. Jasa hiburan, jasa servis AC, jasa salon kecantikan termasuk contoh usaha jasa profesi di wilayah A. Pendidikan, B. Pertanian, C. Peternakan, D. Industri, E. Jasa pemeliharaan kandang, jasa pembuatan kompos, dan jasa penyedia biogas termasuk usaha jasa profesi di wilayah A. Peternakan, B. Pertanian, C. Industri, D. Perdagangan, E. Pemukiman. 10. Kegunaan multitester. A. Mengukur sudut, B. Mengukur parameter besaran listrik, C. Pekerjaan mekanik, D. Menguatkan dan mengendurkan skru, E. Memotong bahan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.